An Umar radhiyallahu anhu qol, ada riwayat dari Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin. Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ari, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safari, yang tidak terlihat atas dia dari mana arah datangnya. Tiba-tiba saja muncul di sisi Rasulullah SAW seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila nabi wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kafaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang laki-laki tadi duduk di sisi Rasulullah SAW, menyandarkan kedua lututnya pada lutut Rasulullah SAW, meletakkan kedua telapak tangannya di pangkuan Rasulullah SAW. Jadi mereka terlihat sangat akrab. Padahal orang tadi tidak ada sahabat yang mengenalnya. Tiba-tiba saja datang. Tiba-tiba orang tadi kemudian duduk berhimpitan dengan Rasulullah, kedua lututnya disandarkan pada lutut Nabi, kedua telapak tangannya diletakkan pada pangkuan Nabi. Wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian orang tadi berkata pada Nabi, wahai Muhammad, beritakan kepada saya tentang Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa ta'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab bahwa Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, kamu membayarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan haji di Baitullah kalau mampu. Itulah, di sanalah dilaksanakan haji di Baitullah. Itulah Islamnya. Qala shadaqta. Kemudian laki-laki tadi setelah dijawab oleh Nabi tentang Islam berkata, benar kamu benar, Anda benar. Jadi bertanya, dijawab, kemudian justru membenarkan. Fangajibna lahu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, kami heran pada dia. Yas'aluhu wa yusadiquhu. Dia bertanya pada Nabi, kemudian dia setelah dijawab pertanyaannya membenarkan pada jawaban Nabi. Qala fa'akhbirni anil imani. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi pada Rasulullah. Beritakan padaku tentang iman. Apa itu yang namanya iman? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nabi SAW menjawab bahwa iman adalah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, beriman dengan utusan-utusannya Allah, beriman dengan hari akhir, hari kiamat, dan beriman pada qadar,
baik maupun buruknya qadar. Itulah iman ya. Iman pada Allah, iman pada malaikatnya Allah, iman pada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para utusan, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketentuan Allah qadar, baik buruknya qadar. Qala sodaqta. Kemudian laki-laki tadi menjawab, berkata lagi, Anda benar. Nah, setelah dijawab pertanyaannya justru dia membenarkan, Anda benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsani. Laki-laki tadi bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, yang namanya ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ketika sholat, seolah-olah kita melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, ya Allah melihat kita. Jadi orang sholat itu memang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang sudah sholat, merasa berhadapan dengan Allah, itulah ihsan. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Orang laki-laki tadi bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi menjawab bahwa orang yang ditanya dari hari kiamat tidaklah lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Nah, Nabi juga nggak tahu kapan datangnya hari kiamat, rahasia Allah. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Akhirnya orang tadi minta diceritakan tentang tanda-tandanya kedatangan hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Kemudian Nabi menjawab, tanda-tanda kedatangan hari kiamat, ketika hari kiamat sudah dekat, nanti ketika seorang hamba saya melahirkan tuannya. Jadi anak-anak yang dilahirkan oleh tuannya menjadi seperti tuan besar terhadap orang tuanya. Tukang perintah aja ya. Mereka berani pada orang tua, tanda-tanda kiamat. Wa andaral khuwatal uratal alata ring asyatai yata tawaluna bil bunyani. Dan ketika kamu melihat orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki, berpakaian compang-camping, dia seolah-olah tidak berpakaian karena saking tidak punya pakaian, dan dia sangat miskin, yang kerjanya hanya menggembala domba, mereka kemudian menjadi orang yang berlomba-lomba dalam membangun. Ini sudah terjadi di Timur Tengah ya, Saudi Arabia, Emirat Arab dan sebagainya, yang dulu rakyat di sana itu hanya sangat melarat, hanya kerjanya menggembala kambing di tengah padang pasir. Sekarang ditemukan sumber daya alam, minyak bumi, akhirnya kaya raya, akhirnya menjadi kota metropolitan. Bangunnya sangat megah, berlomba-lomba dalam membangun. Ini sudah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sumantolako falabistu malian semakola. Kemudian orang tadi setelah
beberapa hal pada Nabi kemudian pergi begitu saja. Kemudian para sahabat juga udah tidak mempersoalkan lagi ya. Mereka hidup, mereka tinggal beberapa waktu lamanya. Kemudian Nabi bertanya setelah selang beberapa waktu lamanya. Ya Umar, wahai Umar, atadri manisail. Tahukah kamu siapa yang bertanya itu tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar menjawab bahwa Allah dan utusan Allah lebih mengetahui. Qala, akhirnya Rasulullah bersabda, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nabi SAW menjawab, Nabi SAW berkata pada Sayyidina Umar bahwa yang datang tadi adalah malaikat Jibril, yang beliau datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian semua tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim.